Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas M01, di mana dalam video ini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami dari analisis undang-undang, yaitu analisis undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang perikanan. Yang beranggotakan saya sendiri Dinda Kusmawardani dan rekan-rekan saya yaitu Maulina Sekar Arum, Zevanya Arfia Maude, Ratna Triananda Juwita Nur, dan Iza Nihayatul Zain Rasita. Di mana undang-undang ini melatar belakangi dari pengelolaan sumber daya ikan, di mana pengelolaan sumber daya ikan sendiri adalah upaya yang mencakup dari perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perikanan demi keberlanjutannya stok ikan bagi generasi sekarang maupun di masa depan. Di mana Indonesia sendiri itu sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi perikanan yang sangat besar, namun sekarang dihadapi dengan tekanan penangkapan yang tinggi di berbagai wilayah. Lalu, seperti gejala overfishing, praktik penangkapan yang merusak seperti menggunakan bom atau racun, serta IUU fishing atau illegal, unreported, and unregulated menjadi tantangan yang serius uh, yang sebelumnya sampai sekarang pun belum teratasi dengan baik. Akhirnya, dari gejala-gejala tersebut menyebabkan penurunan stok ikan, di mana itu mengancam dari kesejahteraan dari nelayan, masyarakat pesisir, bahkan keanekaragaman hayati yang ada di ekosistem perairan itu sendiri. Sebagai respon, pemerintah sendiri menetapkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ini, di mana merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang mengatur perizinan, zona penangkapan, kewajiban pelaku usaha perikanan, dan sanksi yang akan dilakukan oleh para pelanggar yang ditetapkan oleh negara. Di mana pengelolaan itu sangat efektif dan membutuhkan implementasi regulasi yang sangat konsisten serta kerjasama antar pemerintah, nelayan, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama untuk rumusan masalahnya, apa ruang lingkup dan sumber daya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang perikanan. Yang kedua, bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Yang ketiga, apa saja bentuk pelanggaran, ancaman, dan sanksi dalam bidang perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Yang keempat, bagaimana sistem pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan di Indonesia. Yang kelima, bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Untuk tujuannya, yang pertama, mengetahui ruang lingkup dan sumber daya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Yang kedua, memahami pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Yang ketiga, mengetahui bentuk pelanggaran, ancaman, dan sanksi dalam bidang perikanan. Yang keempat, memahami sistem pengawasan dalam pengelolaan perikanan di Indonesia. Yang kelima, mengetahui peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Nah, selanjutnya itu ada mengenai poin ruang lingkup atau sumber daya yang diatur dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 mengenai perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan tersebut. Itu memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Salah satunya ada penangkapan ikan pada pasal 1 ayat 5 yang diartikan yaitu memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengelola hingga mengawetkan ikan tersebut. Lalu selanjutnya ada budidaya ikan yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 6, yaitu pengertiannya memelihara, membesarkan, membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan kapal mulai dari memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah hingga mengawetkan juga. Lalu selanjutnya itu ada kapal perikanan yang diartikan dalam pasal 1 ayat 9, yaitu kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, pelatihan, dan penelitian atau eksplorasi perikanan. Nah,
Yang selanjutnya ini ada pelabuhan perikanan pada pasal 1 ayat 23 itu diartikan sebagai tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh atau bongkar muat ikan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada lagi dalam ruang lingkup atau sumber daya yang diatur dalam UU ini itu mengenai sistem perizinan usaha perikanan untuk mengendalikan aktivitas penangkapan ikan oleh pemerintah yang juga berperan dalam penyelenggaraannya yang dimana yang pertama itu ada SIUP dalam pasal 1 ayat 16 itu merupakan izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut yang dimana SIUP sendiri ini merupakan surat izin usaha perikanan. Nah, yang selanjutnya ini adalah SIPI yang merupakan surat izin penangkapan ikan. Dalam pasal 1 ayat 17 diartikan sebagai izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP sendiri. Selanjutnya ini ada SIKPI, merupakan surat izin kapal pengangkutan ikan yang diartikan dalam pasal 1 ayat 18 adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. Nah, untuk pengembangan industri perikanan berbasis sumber daya lokal ini sebagaimana diatur dalam pasal 25A hingga pasal 25C, yang dimana dalam pasal 25A ayat 1 salah satu contohnya yaitu dalam pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan itu harus memperhatikan standar mutu hasil dari perikanan tersebut. Lalu salah satu contohnya dari pasal 25B ayat 1 ini yaitu pemerintah berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran usaha dalam perikanan. Lalu selanjutnya ada pasal 25C ayat 1 yaitu pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri perikanan nasional dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dan sumber daya manusia dalam negeri itu. Nah, selanjutnya itu ada lagi dalam ruang lingkup atau sumber daya yang diatur dalam UU ini itu mengenai sistem perizinan usaha perikanan untuk mengendalikan aktivitas penangkapan ikan oleh pemerintah yang juga berperan dalam penyelenggaraannya yang dimana yang pertama itu ada SIUP dalam pasal 1 ayat 16 itu merupakan izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut yang dimana SIUP sendiri ini merupakan surat izin usaha perikanan. Nah, yang selanjutnya ini adalah SIPI yang merupakan surat izin penangkapan ikan. Dalam pasal 1 ayat 17 diartikan sebagai izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP sendiri. Selanjutnya ini ada SIKPI, merupakan surat izin kapal pengangkutan ikan yang diartikan dalam pasal 1 ayat 18 adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. Nah, untuk pengembangan industri perikanan berbasis sumber daya lokal ini sebagaimana diatur dalam pasal 25A hingga pasal 25C, yang dimana dalam pasal 25A ayat 1 salah satu contohnya yaitu dalam pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan itu harus memperhatikan standar mutu hasil dari perikanan tersebut. Lalu salah satu contohnya dari pasal 25B ayat 1 ini yaitu pemerintah berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran usaha dalam perikanan. Lalu selanjutnya ada pasal 25C ayat 1 yaitu pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri perikanan nasional dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dan sumber daya manusia dalam negeri itu. Nah, ruang lingkup selanjutnya itu dijelaskan pada sumber daya yang diatur itu dalam pasal 7 ayat 1, Menteri Kelautan dan Perikanan itu menetapkan potensi alokasi sumber daya ikan dan kebijakan pengelolaannya dengan adanya tindakan-tindakan atau
menciptakan seperti mulai dari rencana pengelolaan perikanan, potensi dan alokasi sumber daya ikan, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, potensi dan alokasi lahan pembudidaya ikan, potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu, jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan, jenis, jumlah, dan ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan ikan, daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan, persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan, pelabuhan perikanan, sistem pemantauan kapal perikanan, jenis ikan baru yang akan dibudidayakan, jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya, rehabilitasi, dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya, ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap. Lalu ada kawasan konservasi perairan, wabah dan wilayah wabah penyakit dalam ikan, jenis ikan yang akan dilarang untuk diperdagangkan atau dimasukkan dan dikeluarkan. Lalu ada lagi jenis ikan yang akan dilindungi. Nah, pada pasal 7 ayat 2 itu juga dijelaskan jika setiap orang yang melakukan usaha dan perikanan atau kegiatan pengelolaan perikanan itu wajib mematuhi peraturan atau wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat 1 tersebut, yang jika nantinya itu akan dilanggar itu nanti akan dikenakan sanksi yang nanti dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pengelolaan dan pemanfaatan. Menurut pasal 1 nomor 1, perikanan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sementara itu, pasal 1 nomor 7, pengelolaan perikanan merupakan seluruh upaya yang dilakukan melalui proses perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Dalam praktiknya, pengelolaan sumber daya ikan dilakukan melalui pengaturan pemanfaatan sumber daya ikan, menjaga kelestarian ekosistem, dan mengendalikan penangkapan ikan. Sementara itu, pemanfaatan sumber daya ikan yang mencangkup kegiatan penangkapan ikan, budidaya ikan, pengolahan hasil perikanan, serta pemasaran hasil perikanan. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, keterpaduan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan berkelanjutan. Artinya, pengelolaan perikanan tidak hanya bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya ikan bagi generasi mendatang. Dari instrumen pengendalian sumber daya ikan, menurut pasal 7 ayat 1 mengatur kewenangan menteri dalam menetapkan kebijakan pengelolaan perikanan guna menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Pengendalian dilakukan agar pemanfaatan sumber daya ikan tidak menyebabkan eksploitasi berlebihan dan kerusakan ekosistem laut. Bentuk pengendalian ini meliputi rencana pengelolaan perikanan, penetapan potensi dan alokasi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau JTB, pengaturan alat tangkap, pengaturan daerah dan musim penangkapan, dan kawasan konservasi perairan. Pengendalian ini penting untuk mencegah overfishing dan kerusakan ekosistem laut. Untuk tata pemanfaatan budidaya perikanan, menurut pasal 18, menyatakan bahwa mengatur tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan guna menjamin kualitas dan kuantitas air. Pengaturan ini penting karena air merupakan faktor utama dalam kegiatan budidaya sekaligus bagian dari ekosistem yang harus dijaga keberlanjutannya. Dalam penerapannya, kawasan greenbelt atau sabuk hijau digunakan sebagai penyangga lingkungan budidaya. Tujuan pengaturan ini untuk menjaga kualitas lingkungan budidaya, mendukung budidaya berkelanjutan, dan mencegah kerusakan ekosistem perairan. Dari pasal 18 juga berkaitan dengan pasal 15A mengenai pengendalian mutu induk dan benih ikan untuk menjaga kualitas hasil budidaya. Berikut dari segi sistem bisnis perikanan terintegrasi. Menurut pasal 25 hingga 25C,
menjelaskan bahwa sistem bisnis perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Sistem ini meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan. Pada pasal 25A dijelaskan bahwa pelaku usaha wajib memperhatikan standar mutu hasil perikanan untuk meningkatkan kualitas produk dan keamanan pangan. Kemudian, pada pasal 25B menegaskan bahwa ekspor hasil perikanan yang dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi guna menjaga ketahanan pangan nasional. Selanjutnya, pasal 25C menekankan pentingnya kemitraan antara industri besar, nelayan, dan koperasi perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada jenis pelanggaran, ancaman, dan sanksi. Jenis pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan mencakup berbagai tindakan yang dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungan perairan. Ketentuan mengenai pelanggaran dijelaskan dalam pasal 84 sampai pasal 100 yang mengatur larangan penggunaan bahan peledak dan bahan kimia dan alat tangkap terlarang dalam kegiatan penangkapan ikan. Pasal 84 ayat 1 menyatakan bahwa penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat cara dan atau bangunan yang dapat merugikan serta membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan perairan dalam kegiatan penangkapan ikan. Penangkapan ikan dapat tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengoperasian kapal perikanan tanpa dokumen resmi dan kelengkapan administrasi. Dan yang terakhir, penggunaan bahan berbahaya dalam pengolahan hasil perikanan yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Untuk ancaman yang ditimbulkan akibat pelanggaran di bidang perikanan sangat besar terhadap kelestarian ekosistem perairan dan keberlanjutan sumber daya ikan. Penggunaan bahan peledak dan bahan kimia dalam penangkapan ikan dapat menghancurkan habitat penting seperti terumbu karang, lamun, dan biota laut lainnya. Penangkapan ikan secara ilegal dapat yang berlebihan berpotensi menurunkan populasi ikan serta mengganggu keseimbangan rantai makanan di perairan. Kerusakan lingkungan akibat pelanggaran perikanan dapat menyebabkan menurunnya hasil tangkapan nelayan dan pendapatan masyarakat pesisir. Untuk penggunaan bahan berbahaya dalam budidaya maupun pengolahan hasil perikanan itu dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia. Adapun sanksi dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan diberikan dalam bentuk pidana penjara, denda, penyitaan alat tangkap, hingga perampasan hasil tindakan pidana. Ketentuan mengenai sanksi pidana diatur dalam pasal 84 sampai pasal 102 sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang perikanan. Pasal 84 ayat 1 menjelaskan bahwa pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bahan kimia dapat dikenai pidana penjara paling lama itu 6 tahun. Pelaku pelanggaran juga dapat dikenakan denda paling banyak 1,2 miliar. Penerapan sanksi bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran perikanan. Sanksi diterapkan untuk melindungi keberlanjutan sumber daya ikan dan juga lingkungan perairan. Ketentuan pidana dapat dikenakan kepada korporasi atau perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di bidang perikanan itu. Selanjutnya itu sistem pengawasan, di mana sistem pengawasan ini perlu dilakukan di mana dapat mencegah penurunan stok, menghindari adanya kerusakan ekosistem, dan mencegah adanya kerugian ekonomi bagi negara maupun bagi nelayan. Dan sistem pengawasan ini ditujukan untuk menjamin adanya kepatuhan pelaku perikanan terhadap regulasi atau izin yang sudah ditetapkan oleh negara. Untuk pengawasan ini ada pengawasan teknis atau lapang, atau bisa disebut dengan pengawasan operasional, di mana di sini ada pasal 66 hingga 66C. Pasal 66 sendiri itu mengatur tentang siapa yang mengawasi bagi pengawasan sistem perikanan ini, di mana ayat 1-3 ini menjelaskan bahwa pengawasan itu dilakukan oleh pengawas perikanan. Tugasnya untuk mengawasi tertibnya pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Nah, di ayat 3 sendiri itu menjelaskan bahwa pengawasan itu
terdapat 10 tertib seperti kegiatan penangkapan ikan, distribusi keluar masuk ikan, konservasi, pembenihan, pengelolaan, hingga penelitian dan pengembangan perikanan, dan yang lain sebagainya. Lalu di pasal 66A itu ditunjukkan bahwa pengawas perikanan ini yaitu dari pegawai negeri sipil di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat, itu berada di ayat 1. Dan mereka sendiri itu dapat dididik untuk menjadi penyidik pengawal negeri sipil perikanan dan ditetapkan sebagai pejabat fungsional pengawas perikanan, dan jabatan fungsional pengawas perikanan diatur dengan peraturan menteri. Itu berada di ayat 2 hingga 4. Selanjutnya, pasal 66B, di mana di sini lebih menekankan di mana saja lingkup tugas dari pengawas perikanan. Ayat 1 menyebutkan itu ada beberapa wilayah tugas yang dilakukan oleh pengawas perikanan, di mana pengelolaan perikanan nasional, kapal perikanan, pelabuhan perikanan, sentra kegiatan perikanan, kawasan pembenihan dan pembudidayaan ikan, dan unit pengelolaan ikan, serta kawasan konservasi perairan. Nah, untuk pasal 66C itu lebih menjelaskan tentang apa saja kewenangan dari pengawas perikanan, di mana pasal ini itu mencangkup seperti pengawas perikanan ini memasuki dan memeriksa tempat usaha perikanan, memeriksa dokumen, memeriksa kegiatan dan sarana prasarana dari kegiatan perikanan, memverifikasi CP dan SIKP atau surat izin penangkapan ikan, dan mengambil sampel, terus memeriksa sistem pemantauan kapal, hingga menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal atau orang yang diduga melakukan tindak pidana perikanan. Nah, pasal 66C sendiri ini itu memberikan kewenangan untuk menyampaikan rekomendasi sanksi, serta memberikan izin atau bahkan melakukan tindakan khusus terhadap kapal yang melarikan diri atau membahayakan, serta melakukan tindakan lain yang sah menurut hukum. Nah, dalam praktiknya pasal 66C ini memungkinkan pengawas perikanan itu melakukan pengawasan yang lebih aktif, bukan hanya secara administratif juga. Nah, misalnya ketika ada kegiatan kapal yang diduga melanggar aturan, pengawas dapat memeriksa dokumen yang mereka bawa dan bahkan menghentikan atau menahan kapal untuk diserahkan kepada penyidik. Selanjutnya ada pengawasan secara administratif atau di pelabuhan, di mana pengelolaan pelabuhan perikanan ini tuh memiliki pelaku yang mengontrol kapal sebelum kapal itu berlayar. Di mana pada pasal 42 itu menunjuk seseorang dengan sebutan Syahbandar. Syahbandar sendiri itu adalah pejabat pemerintah yang ditetapkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk melakukan pengurusan administratif dan menjalankan fungsi dan menjaga keselamatan dari pelayaran itu sendiri. Di mana Syahbandar sendiri ini dalam konteks secara singkat, Syahbandar ini itu menyelamatkan atau dalam rangka keselamatan dari operasional dari kapal perikanan itu sendiri. Pada ayat 1 sendiri, Syahbandar itu memiliki 15 tugas yang ditulis pada undang-undang tersebut, dan wewenang yang diantaranya itu secara administratif maupun secara teknis, di mana contohnya itu seperti menerbitkan surat persetujuan berlayar, memeriksa dokumen kapal, memeriksa alat tangkap, memeriksa logbook, hingga mengawasi kesiapan kapal. Namun itu semua bisa dilihat pada undang-undang yang sudah ada, karena itu masih ada banyak atau ada 15 yang lain. Namun di sini kami jelaskan secara singkat saja. Pada pasal 43 sendiri itu lebih ditekankan bahwa semuanya itu untuk melakukan pelayaran mewajibkan setiap kapal perikanan itu melakukan kegiatan perikanan untuk memiliki surat layak operasi terlebih dahulu kapal perikanan dari pengawas perikanan, dan surat itu diberikan tanpa biaya. Jadi untuk melakukan pelayaran ini setiap kapal harus memiliki surat layak operasi.
Dan pada pasal 44 sendiri ditekankan kembali di mana hubungan langsung antara dua surat ini, yaitu di mana surat persetujuan berlayar ini dikeluarkan oleh Syah Bandar setelah kapal sendiri itu memperoleh surat laik operasi. Nah, adanya Syah Bandar sendiri ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya ikan yang ada di Indonesia itu berkembang menjadi sistem yang terintegrasi secara aspek teknis, administratif, maupun dari hukum. Negara sendiri itu tidak hanya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di laut, tetapi juga membangun mekanisme kontrol berlapis sejak sebelum kapal itu meninggalkan pelabuhan. Selanjutnya ada pengawasan laut, di mana pengawasan laut ini lebih mengatur mengenai fungsi dan kewenangan kapal pengawasan perikanan, serta ketentuan terkait penghentian dan penahanan kapal yang diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan yang ada di Indonesia. Di mana pada pasal 69 itu pada ayat 1 disebutkan kapal pengawas perikanan itu berfungsi sebagai pengawasan dan penegakan hukum di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Dan ayat 2 sendiri menyatakan bahwa kapal-kapal pengawas ini itu dilengkapi dengan senjata api. Dan pasal 3 sendiri itu dijelaskan bahwa kapal pengawas itu dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga melanggar dan diproses lebih lanjut di pelabuhan terdekat. Dan ayat 4 sendiri itu menyatakan bahwa penyidik dan atau pengawas perikanan itu dapat melakukan tindakan khusus seperti pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan bendera asing berdasarkan bukti yang sudah cukup. Untuk melakukan penenggelaman dan atau pembakaran kapal asing itu harus didasari dari bukti yang kuat, di mana contohnya adalah ketika kapal asing tersebut tidak memiliki CP atau CP, atau CP sendiri merupakan surat izin penangkapan ikan dan CP sendiri merupakan surat izin kapal pengangkut ikan, dan atau secara sengaja itu sedang menangkap dan atau mengangkut ikan yang berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Namun, ketentuan dari pasal 69 ayat 4 ini itu memang diperbolehkan penenggelaman kapal asing, tapi di dalam norma hukum internasional itu sedikit kontroversial. Nah, penenggelaman ini itu memang lebih populer ketika Menteri Susi Pujiastuti sedang berlangsung, di mana tujuan dari penenggelaman ini adalah sebagai efek jera atau deterrence. Di mana menurut Ibu Susi sendiri itu denda saja itu tidak cukup, bahkan denda dan penahanan saja itu tidak cukup karena kapal asing itu sering kembali meskipun sudah dilakukan pelepasan, sehingga penenggelaman kapal ini dipandang sebagai instrumen penegakan hukum yang sah dan perlu dalam konteks nasional. Dan secara umum pasal 69 ini memberikan dasar legal bagi kapal pengawas perikanan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, termasuk penghentian, lalu ada penahanan kapal dan diduga melanggar aturan dan dilengkapi dengan kewenangan bersenjata jika diperlukan. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dan juga peran masyarakat. Yang pertama ada peran pemerintah dalam kebijakan pengelolaan perikanan, seperti pada pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa Menteri menetapkan berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, seperti rencana pengelolaan perikanan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, jenis, jumlah, dan ukuran alat tangkap, pencegahan pencemaran dan kerusakan, kawasan konservasi, dan juga jenis ikan yang dilindungi. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menjaga kelestarian plasma nutfah sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya ikan. Yang disebutkan dalam pasal 14 ayat 1 bahwa pemerintah mengatur dan mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemulihan sumber daya ikan. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengendalian jenis ikan untuk menjaga kestabilan ekosistem perairan. Hal ini diatur dalam pasal 14 ayat 3 yang menjelaskan bahwa pemerintah mengendalikan pemasukan pengeluaran ikan jenis baru dari dan ke luar negeri dan lalu lintas antar pulau untuk menjamin kelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan. Selain itu, pemerintah juga
mengelola kualitas genetik untuk sumber daya ikan seperti yang disebutkan pada pasal 15A. Pemerintah mengatur pengendalian mutu induk dan benih ikan yang akan dibudidayakan untuk memastikan individu-individu dengan kualitas genetik yang baik yang digunakan sebagai sumber reproduksi dalam sistem budidaya. Pemerintah juga mengatur air dan juga lahan budidaya yang disebutkan pada pasal 18 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemerintah mengatur dan membina tata pemanfaatan air dan lahan pembudidaya ikan. Hal tersebut untuk menjamin kuantitas dan kualitas air dalam budidaya tersebut. Selanjutnya, pemerintah juga mengatur sistem informasi dan data perikanan pada pasal 46 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi dan pemutakhiran data pergerakan ikan, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis berikanan. Selanjutnya yaitu peran masyarakat dalam mematuhi aturan penangkapan yang disebutkan pada pasal 7 ayat 2, di mana setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai jenis, jumlah, dan juga ukuran alat tangkap, persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan, pencegahan pencemaran dan juga kerusakan, kawasan konservasi dan juga jenis ikan yang akan dilindungi. Kemudian terdapat juga larangan-larangan mengenai alat tangkap yang disebutkan pada pasal 9 ayat 1, di mana setiap orang itu diwajibkan dilarang memiliki, menguasai, membawa, menggunakan alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat mengganggu dan juga merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Yang terakhir yaitu peran masyarakat dalam melestarikan plasma nutfah yang disebutkan pada pasal 14 ayat 2, di mana setiap orang itu diwajibkan untuk melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan. Pasal tersebut itu berkaitan dengan pasal 14 ayat 4, di mana setiap orang itu juga diwajibkan untuk dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan. Tujuan dari pasal tersebut itu untuk melindungi kualitas dan keberlangsungan ekosistem perairan agar tidak mengalami kerusakan. Kesimpulan dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yaitu seluruh kegiatan perikanan mulai dari penangkapan, budidaya, pengolahan hingga pemasaran hasil perikanan. Pengaturan tersebut itu juga mencakup sumber daya ikan dan lingkungan perairan agar tetap lestari dan juga berkelanjutan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan keberlanjutan. Pemerintah menetapkan berbagai instrumen pengendalian seperti jumlah tangkapan yang diperbolehkan, pengaturan alat tangkap, kawasan konservasi, tata pemanfaatan budidaya, serta sistem bisnis perikanan terintegrasi dari hulu hingga hilir guna menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan juga kelestarian lingkungan. Jenis pelanggaran perikanan itu juga meliputi penggunaan bahan peledak, alat tangkap terlarang, dan penangkapan ikan tanpa izin. Pelanggaran tersebut dapat merusak ekosistem perairan sehingga dikenakan sanksi pidana dan juga denda. Sistem pengawasan dilakukan melalui pengawasan teknik lapang, pelabuhan, dan juga laut. Pengawasan ini ditujukan untuk mencegah illegal fishing dan memastikan kegiatan perikanan berjalan sesuai aturan. Yang terakhir, pemerintah itu berperan dalam membuat kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang perikanan. Masyarakat itu berperan menjaga kelestarian sumber daya ikan dengan mematuhi aturan dan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jika teman-teman memiliki pertanyaan dapat diajukan pada kolom komentar yang ada di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.